Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, seperti biasa kita masih membahas tentang soal TWK, dikarenakan soal TWK merupakan soal yang menuntut kita untuk memiliki wawasan yang luas tentang kebangsaan ya. Baik itu terkait dengan sejarah, undang-undang, Pancasila, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah bagian kelima, dan bagi teman-teman yang baru menonton bisa melihat video sebelumnya, yakni bagian 1 dan 4. Oke, sebelum kita membahas soalnya, seperti biasa saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, pada era modernisasi seperti sekarang ini, informasi menyebar dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan cepat. Salah satu dampak negatif persebaran informasi tersebut adalah A. Munculnya konsumerisme, B. Menghambat budaya lokal, C. Meningkatnya daya beli masyarakat, D. Menurunkan produktivitas masyarakat, dan E. Meningkatkan produktivitas masyarakat. Oke, di sini dapat kita pahami bahwa kata kunci dari soal ini ialah tentang era modernisasi sekarang ini, di mana informasi bisa menyebar dengan cepat ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dampak negatif dari penyebaran informasi tersebut. Untuk yang A-nya muncul konsumerisme, artinya masyarakat lebih suka membeli tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Ini oke ya. Kemudian yang B, menghambat budaya lokal. Ini masih kurang ya, menghambat budaya lokal, karena tidak semua informasi bisa menghambat ataupun menghapus budaya lokal. Nah, ini kita palang. Kemudian yang C, meningkatnya daya beli masyarakat. Ini sama seperti yang A ya, meningkat daya beli masyarakat. Namun di sini cenderung bersifat positif ya. Dengan meningkatnya daya beli, maka akan ada pertukaran barang yang atau artinya bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat lainnya ya. Nah, di sini masih belum termasuk dalam dampak negatifnya juga. Kemudian yang D, menurunkan produktivitas masyarakat. Menurunkan. Ini biasanya kebalikan ya, otomatis dengan adanya informasi masyarakat bisa lebih produktif. Nah, ini juga masih belum menjadi bagian dari dampak negatif. Kemudian yang E, meningkatkan produktivitas. Ini jelas bagian positifnya ya. Kemudian ini juga kita palang karena yang ditanyakan adalah dampak negatif. Jadi di sini jawaban yang benarnya adalah yang A ya, yakni munculnya konsumerisme. Selanjutnya yang kedua, Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Setelah peristiwa itu, semangat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia kembali menggelora untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perilaku berintegritas yang dicontohkan Muhammad Yamin sebagai tokoh pergerakan nasional menunjukkan bahwa A. Kemerdekaan hanya bisa dicapai jika para pemuda dapat menggalang persatuan dan kesatuan. B. Tanpa Sumpah Pemuda tahun 1928, kemerdekaan Indonesia mustahil dapat tercapai dengan baik. C. Persatuan dan kesatuan pemuda menjadi kekuatan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. D. Kekuatan para pemuda menjadi ujung tombak satu-satunya melawan penjajah Belanda. Dan yang E, terlaksananya Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan bukti utama prestasi Muhammad Yamin. Oke, di sini seperti biasa sebelum kita jawab soalnya, kita pahami dulu dari isi soal nomor 2 ini, yang bahwa Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang berperan penting pada masa itu, di mana hal ini berkaitan dengan peristiwa terjadinya Sumpah Pemuda ya. Ini pada tahun 1928. Jadi, dari peristiwa tersebut menjadi sebuah kebangkitan ya bagi para pemuda untuk bisa melakukan perlawanan dengan pemerintah kolonial Belanda. Jadi di sini yang menjadi pertanyaannya yaitu tentang perilaku integritas ya yang dicontohkan oleh Muhammad Yamin. Ini yang menjadi pertanyaannya adalah tentang perilaku berintegritas yang dicontohkan Muhammad Yamin sebagai tokoh pergerakan nasional. Nah, hal ini ditunjukkan bahwa untuk yang A, kemerdekaan hanya bisa dicapai jika para pemuda dapat menggalang persatuan dan kesatuan. Ini masih belum menjadi bagian dari
perilaku integritas ya, yang mana pada Sumpah Pemuda yang menjadi bagian dari perlawanan dengan kolonial Belanda. Hal ini karena kan para pemuda menggalang persatuan, belum mendekati pada tujuan aspek integritas. Kemudian yang B, tanpa Sumpah Pemuda. Tanpa Sumpah Pemuda, kemerdekaan Indonesia mustahil dapat. Ini juga belum tentu ya, tidak bisa kita buat sebagai pegangan. Ini juga kita palang. Kemudian yang C, persatuan dan kesatuan pemuda menjadi kekuatan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Nah, ini jelas ya, bagian dari Sumpah Pemuda yang merupakan bagian dari persatuan para pemuda yang mana dapat menjadi kekuatan untuk tercapainya kemerdekaan. Jadi ini salah satu bagian yang bisa menjadi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini oke. Kemudian kita cek juga D dan E-nya. Untuk yang D, kekuatan para pemuda menjadi ujung tombak satu-satunya melawan penjajah Belanda. Ujung tombak satu-satunya. Ini jelas belum bisa kita jadikan sebuah patokan ya, karena ada berbagai macam pihak yang terlibat dalam melawan penjajah Belanda. Namun salah satunya adalah kekuatan dari para pemuda ya, ini salah satunya. Jadi ini masih kurang tepat. Kemudian yang E, terlaksananya Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan bukti prestasi Muhammad Yamin. Bukti prestasi. Nah, ini belum menjadi integritas nasional yang dapat ditunjukkan oleh Muhammad Yamin. Ini memang sebuah prestasi bagi Muhammad Yamin, namun ada pencapaian yang lebih ya dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini kita palang. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang C ya, di mana perilaku integritas yang dicontohkan oleh Muhammad Yamin ini sebagai tokoh pergerakan nasional, yaitu untuk persatuan dan kesatuan pemuda menjadi kekuatan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Pengambilan sumpah dan janji pejabat saat pelantikan, kewajiban melapor harta kekayaan sebelum sesudah yang bersangkutan menduduki jabatan tertentu. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara negara harus dibimbing nilai A, keadilan dan keagamaan, B, kejujuran dan transparansi, C, religiusitas dan transparansi, D, persatuan dan hukum, dan E, profesionalitas. Oke, di sini adalah bagian dari sumpah dan janji pejabat pada saat pelantikan ya. Kemudian di sini sebagai pejabat yang sudah dilantik berkewajiban untuk melapor tentang harta kekayaan itu baik sebelum ataupun sesudah menduduki jabatan. Nah, ini praktik ini biasanya menunjukkan penyelenggara negara harus dibimbing dengan nilai apa ya, bentuk yang A-nya keadilan dan keagamaan, ini jelas. Namun di sini inti dari pertanyaan ini adalah tentang kejujuran ya, bagian dari pelaporan harta kekayaan sesudah dan sebelumnya, dan ini keadilan dan keagamaan ini masih kurang tepat. Kemudian yang B, kejujuran dan transparansi, ini oke ya. Kemudian kita cek juga yang C, D, dan E-nya. Untuk yang C, religiusitas dan transparansi. Ini transparansi termasuk, namun ini religius. Ini sama juga dengan yang A ya, ini kita palang juga. Kemudian yang D, persatuan dan hukum. Ini emang sudah jelas ya, bagian dari hukum. Persatuan dan hukum ini jelas berbeda ya dengan apa yang ditanyakan oleh pertanyaan ketiga ini. Kemudian yang E, profesionalitas, ini juga sama, berbeda dengan penjelasan ataupun pertanyaan di atas, yang mana harus dibimbing dengan nilai apa untuk bisa melaporkan kekayaan sesudah dan sebelum dilantik ya, sebelum dilantik menjadi jabatan, jadi pejabat. Oke, di sini yang benarnya adalah yang B ya, yakni kejujuran dan transparansi. Kejujurannya yakni terkait dengan harta kekayaan para pejabat tersebut. Sekian dari pertanyaan kali ini, semoga bisa dimengerti dan dapat dipahami dan bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes PNS ataupun P3K nantinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.